Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen dan guru Pamong, penguji ujian kinerja Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Lofri Dahliana, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, Program Studi Teknik Komputer dan Informatika, Angkatan 1 di Universitas Negeri Padang. Bersama dengan ini, saya menampilkan hasil video praktik pembelajaran ujian kinerja yang telah saya lakukan pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, dengan kompetensi dasar menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor di kelas 10. Dan berkenaan dengan itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan praktik pembelajaran saya ke depan. Dan atas perhatian dan saran dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Baiklah Ibu, sebelum masuk ke dalam labor, silahkan Ananda menggunakan hand sanitizer-nya dan jangan dilepas ya maskernya. Kemudian jaga jarak dan masuk labor dengan tertib. Bisa dipahami? Siap, Bang. Silahkan. Mulai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda Ibu semuanya, Ibu cek kehadiran dulu ya. Muhammad Agus, Hadir, Bu. Rani Triana Rahayu, Hadir, Bu. Sukma Ayu Ningrum, Hadir, Bu. Sulaidi, Hadir, Yunanda Putri, Wiki Suryatno. Bu. Kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semua dalam kondisi sehat ya. Ya, Bu. Nah, anak ibu, dalam kondisi seperti sekarang, Anda semuanya tetap jaga kondisi kesehatannya, ya. Karena walaupun kondisi kita saat ini tidak bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal, karena Anda harus dibagi 2 shift oleh sekolah ya. Nah, jadi Anda semuanya tetap harus semangat dan anak ibu patuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian semoga saja nanti setiap pembelajaran yang kita lakukan itu bisa Ananda terapkan
untuk kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat apa itu gambar vektor? Saya, Bu. Ya, Riki silahkan. Gambar vektor adalah gambar yang terbentuk dari gabungan garis dan kurva. Ya. Contohnya gambar kartun. Iya, gambar kartun contohnya ya, bagus sekali. Kemudian anak ibu, apa sih ciri-ciri gambar vektor itu salah satunya? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Rani. Gambar vektor itu tidak tergantung pada resolusi, karena kalau gambarnya diperbesar tidak pecah, kalau gambarnya diperkecil tidak pecah. Oh iya. Jadi anak ibu pernah kan melihat gambar ketika kita perbesar itu pecah. Kalau kita perkecil dia malah kurang. Di mana Anda temukan? Iya, gambar HP itu karena dia adalah gambar raster. Gambar digital itu gambar raster. Kalau gambar vektor dia tidak terpengaruh oleh itu. Nah, kemudian apa sih aplikasi yang kita gunakan? Siapa yang masih ingat untuk mengolah gambar vektor? Silakan Anda. Aplikasi yang digunakan aplikasi CorelDRAW sama Illustrator. Ya, bagus ya. Jadi aplikasi yang kita gunakan itu kata Yunanda ada CorelDRAW dan ada Illustrator. Ya, bagus. Kemudian anak-anak ibu, kalau memang kita sudah pernah menggunakan aplikasi Corel dan untuk mengolah gambar vektor, apa sih yang bisa kita lakukan di sana? Ya, silakan semua. Kita bisa memberikan efek kepada objeknya, Bu. Oh iya, berarti kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan? Ya, silakan Isol. Kita bisa membuat desain berbasis vektor. Ya, kita bisa membuat desain berbasis vektor. Ya, bagus ya, semuanya masih ingat dengan materi kita minggu-minggu sebelumnya. Nah, Anda semuanya karena masih ingat dengan materi-materi kita minggu yang lalu, maka hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda semuanya mampu menjelaskan pengertian dari desain berbasis gambar vektor. Nah, minimal nanti anak ibu secara mandiri itu bisa menjelaskan pengertian dari desain berbasis gambar vektor. Itu minimal nilainya KKM. Berapa KKM kita? 75. Iya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah anak ibu mampu secara mandiri dan tanpa membuka buku nanti itu menguraikan konsep dari pembuatan desain berbasis gambar vektor. Juga minimal nilainya sama dengan KKM kita ya. Kemudian yang ketiga, Ananda semuanya nanti mampu merencanakan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Minimal ini juga sama dengan KKM. Ya, Ananda, ketiga tujuan itu kita selesaikan dengan lembar penilaian ketiga. Ya. Kemudian tujuan kita yang keempat, Anda semuanya mampu membuktikan langkah-langkah dari pembuatan desain berbasis gambar vektor. Nah, nanti lembar penilaiannya adalah lembar penilaian keempat, itu lembar penilaian proses ya, minimal ini juga KKM. Nah, kemudian di keterampilan Anda semuanya mampu membuat sebuah desain berbasis gambar vektor dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi dari tujuan tersebut, anak ibu, kita akan melakukan beberapa tahapan pekerjaan yang akan Anda lakukan hari ini. Nanti anak ibu semuanya akan ibu bagi dalam kelompok kecil ya, karena kondisinya kita jumlah yang terbatas ini. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok Anda semuanya. Jadi nanti apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama, Anda semuanya akan melakukan
tujuan dari proyek yang akan Anda buat. Nah, jadi hari ini kita akan membuat sebuah poster ya, dengan tema yang sudah ditentukan. Ada nanti 4 tema yang diberikan kepada Anda tinggal pilih. Nah, kegiatan yang kedua, Ananda nanti akan merancang langkah-langkah dari penyelesaian si proyek yang sudah Anda pilih tadi. Nah, jadi anak ibu, dari proyek yang sudah Anda pilih kita rancang langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Kemudian kegiatan yang ketiga, Ananda akan menentukan jadwal penyelesaiannya dari proyek yang kita buat. Nah, kemudian setelah itu yang keempat, baru Ananda semuanya menyelesaikan pembuatan proyek di komputer Ananda masing-masing. Ya. Setelah itu baru kita presentasikan hasil dari proyek Anda. Nanti di kegiatan terakhir baru kita evaluasi proses dan hasil dari proyek yang Anda buat. Kira-kira dari kegiatan kita ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau jelas? Agus gimana? Jelas, Bu. Jelas. Wiki? Jelas, Bu. Jelas. Yunanda? Rani? Sukma? Suwaidi? Muhammad Agus dengan Rani, kemudian Sulaidi dengan Yunanda Putri, dan Wiki Suryatno dengan Sukma. Oke? Jelas? Nah, silahkan Anda duduk berkelompok. Tapi tetap ya, patuhi protokol kesehatan, kan pakai masker ya. Silahkan Anda semuanya. Langsung. Baiklah anak ibu, sudah duduk per kelompok ya. Oke, ibu akan bagikan dulu RKPD-nya untuk Anda. Baiklah Anda semuanya, setelah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 selesai menentukan tema dari proyek yang akan Anda buat. Nah, silakan setelah ini Anda lakukan perancangan langkah-langkah dari penyelesaian proyek yang sudah Anda tentukan tadi. Silakan. Sini dah. Iya. Gambarnya dulu. Nanti kayak gambar ini. Dibuat ini. Contohnya dah. Terus kau dikai penjelas. Bisa jawab tulisan. Oh benar. Ini sampingnya ya. Gambarnya si Jawa.
membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit untuk penyelesaian proyek ini. Ya, berarti anak ibu silahkan membuat proyek yang sudah Anda rancang tadi ke aplikasi Corel. Silakan. Ada listrik yang ada di sini. Oke, silakan dihidupkan komputer. Untuk sumber materinya pembuatan proyek ini, referensi bisa Anda lihat linknya di YouTube Ibu ya. Itu sudah Ibu post. Silahkan Anda lihat bagaimana cara membuat sebuah desain berbasis gambar vektor. Silahkan Anda lihat. Terus ini kita tampilkan dulu. Ya, di dalam. Sudah, berarti sudah. Sedang proses ya. Ya, lanjutkan dulu. Ini ada kendala? Titik. Nah, kemudian ini. Jadi yang ada koneksi dulu jadinya. Dicari dulu. Berapa gambar rencana yang mau Anda masukkan? Satu saja. Ketik clean PNG. Clean. Double. Ini satu aja. Ya. PNG. Pakai spasi Bu. Iya, spasi. Nah, klik. Ini Bu. Mau dimasukkan gambar udah? Silakan. Gambarnya apa kalau sudah ada di komputer Anda silahkan klik aja di bagian
bagian atas. Gimana Bu? Itu namanya tadi di klik yang ada. Ini. Nih. Ya. Ini hapusnya gimana coba? Bingung sendiri aku. Silakan Anda pilih gambar yang akan Anda masukkan ke dalam poster atau nanti objeknya Anda tambahkan gambarnya ya. Hapusnya gimana coba? Gimana? Ya. Jangan di kamera sih. Mau dibikin objek apa? Dihapus belet. Apa? Mau? Sambungan. Terlampau banyak eksekusi berarti ya. Berarti yang Anda dari tadi ada eksekusi-eksekusi yang berulang. Jangan kalau mau membuat supaya dia netral itu pikul ini untuk menyeleksi lagi. Kalau ini Anda tambahkan objek lagi berarti. Kalau ini baru tekstur, paham? Ya, silahkan. Nah ini contohnya, Anda bisa lihat. Kalau misalnya Anda membutuhkan gambar-gambar yang nanti akan membantu Anda dalam membuat sebuah poster ya. Kontroli. Ini contohnya nah Ibu bisa lihat di depan beberapa sumber yang bisa Anda pilih untuk mengambil gambar yang akan Anda sisipkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada pilihan tadi ada ya kelompok yang mengambil tema COVID. Di sini diambil gambarnya sangat mudah sekali untuk Ananda bisa memilih gambar-gambar yang Anda butuhkan yang sudah formatnya PNG. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Ada tadi menjaga kebersihan, silakan Anda cari juga di sini dengan keywordnya di sini diketikkan. Udah sini. Enggak mau lah. Di bawahnya. Dan buat di bawah. Di bawah. Kado sih. Udah. Gimana? Oh, Ini Bu. ada. Tekan aja. Udah betul. Satu aja. Berapa gambar? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
desain poster yang sudah kami buat. Sini ada gambar dan tulisan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan sedikit kata-kata yaitu maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi apa lagi? Jadi itulah penampilan dari itulah desain yang kami buat. Itulah desain yang kami buat. Saya kembalikan kepada Indah Putri. Baiklah teman-teman, jika ada yang mau bertanya atau menanggapi poster kami, silakan. Dua untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami, hasil diskusi desain poster yang akan dibacakan oleh Sukma. Baiklah teman-teman, sini bisa teman-teman lihat hasil dari desain kami yang bertemakan jagalah kebersihan. Poster ini menunjukkan agar kita terus menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dan terjaga. Dalam membuat poster, kami menemukan sedikit kendala. Salah satunya menentukan kata-kata mutiara yang akan dimasukkan ke dalam poster dan memilih gambar-gambar yang cocok untuk ditaruh di dalam posternya. Kami mendesain poster tersebut kurang lebih 50 menit untuk membuat poster tersebut. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari poster yang kami buat dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Mungkin cukup sekian poster yang bisa kami tampilkan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sekarang untuk kelompok 2. Oke, silakan selanjutnya tampilan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menggambar vektor dalam bentuk poster yang akan disampaikan oleh Agus. Baiklah teman-teman, kita bisa lihat poster tentang COVID-19. Saya membuat pengertian tentang COVID-19 karena COVID-19 itu sangat menularkan penyakit yang bisa mematikan diri kita sendiri. Dan saya juga membuat gambar tentang 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Dan begitu saja hasil dari diskusi kami. Saya kembalikan kepada Rani. Itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Kelompok 1 silakan bertanya. Kenapa tulisan yang di dalam itu kecil-kecil? Nah,
Nah, itu pertanyaan dari kelompok 1, kenapa tulisan yang di dalam itu kecil-kecil? Oke, silakan kelompok 2. Apa yang ingin ditanyakan dari desain poster kelompok 3? Kenapa backgroundnya warna biru? Abu-abu. Iya, maksudnya. Ya, kenapa backgroundnya warna abu-abu? Silakan ditanggapi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kenapa tulisan yang di dalam itu kecil-kecil. Karena kami kehabisan waktu untuk memperbesar. Oke. Lalu pertanyaannya. Lalu pertanyaan dari kelompok 2, kenapa kami memilih backgroundnya warna abu-abu? Karena kami menyukai warna itu. Ada lagi? Udah Bu. Udah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, oke? Baiklah Anda semuanya, itu penampilan dari 3 buah kelompok. 3 kelompok yang sudah tampil menampilkan hasil desainnya hari ini ya. Ya Bu. Nah, Anda semuanya, untuk desain yang sudah Anda Ibu buat itu hasilnya sudah bagus semua. Ya. Dari tiga desain yang sudah Anda buat itu sudah memperlihatkan informasi penting yang ada dalam desain tersebut. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang menanggapi tentang kenapa warna backgroundnya seperti itu, kemudian kenapa tulisannya kecil. Nah, itulah yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Hasil desain ini itu hampir mirip ya. Ya. Tetapi dari cara kelompok 1 dan kelompok 3 menampilkan dan memberikan informasinya berbeda-beda. Ya kan? Ya. Nah, jadi anak Ibu untuk kedepannya itu hasil dari desain poster ini sudah bagus, tapi harus ada perbaikan terus ke depannya untuk bisa membuat poster yang Anda buat itu menjadi lebih baik dan informasi yang Anda sampaikan itu berguna untuk orang yang memanfaatkan poster ini. Oke, silahkan komputernya dimatikan dan notabene-nya dikumpulkan 1 orang. Kemudian Ibu lihat dari hasil evaluasi kita hari ini, proses evaluasi yang sudah Ananda lakukan, itu Ibu sudah melakukan penilaian tadi ya. Jadi untuk kedepannya Ananda semuanya ada beberapa kelompok itu masih menggunakan beberapa buah gambar yang sebenarnya mungkin ada pilihan gambar yang lebih bagus dari itu ya. Nah, kemudian dari beberapa orang di antara Ananda juga sudah ada yang memiliki kompetensi bagus untuk membuat sebuah poster. Nah, ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Dan yang masih belum mencapai kompetensi yang lebih baik, nah, Anda harus tingkatkan lagi kemampuan untuk menggunakan perangkat pengolah gambar vektor dalam membuat desain berbasis gambar vektor seperti yang Anda Ibu buat hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, jadi adakah yang akan memberikan pengalamannya hari ini tentang membuat poster?
pembelajaran kita tutup, apa yang Anda peroleh dari pengalaman belajar hari ini? Kerjasama. Ya, apa Gus? Kerjasama, Bu. Kerjasama. Jadi hari ini manfaat yang bisa dapatkan untuk kerjasama. Ada lagi kelompok yang lain? Jadi tahu bikin poster itu kayak gitu. Ah iya, jadi tahu kalau dari kelompok 2, jadi tahu ya cara membuat poster ternyata seperti itu. Ini baru sebagian kecil dari cara pembuatan poster. Kalau Anda lihat poster-poster yang besar itu, yang banyak-banyak dilihat di masyarakat atau di tempat-tempat umum, itu lebih detail lagi dari ini. Tapi untuk kedepannya, semoga Anda semuanya bisa terus memperbaiki desain poster yang Anda buat. Ya, mungkin itu saja. Dan nanti anak ibu untuk yang masih di bawah kompetensi tadi yang ibu sampaikan, nanti ibu komunikasikan dengan Anda di Google Classroom ya informasinya. Nah, di situ beberapa orang yang harus melakukan perbaikan dari nilai pengambilan nilai hari ini. Nah, untuk Anda yang sudah bagus, nanti ada ibu bagikan di sana video tutorial untuk lebih mengasah lagi kemampuan di bidang pembuatan desain berbasis gambar vektor. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita semuanya akan masuk kepada materi pembuatan desain berbasis gambar raster. Anak ibu jelas semuanya? Oke. Kemudian jangan lupa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom ya. Siap, Bu. Oke. Mungkin itu saja dari ibu. Ada pertanyaan Tidak. untuk hari ini? Tidak, Bu. Oke, berarti jelas ya. Jelas, Bu. Oke. Baiklah Anda semuanya, mungkin setelah ini silakan dipimpin untuk bersyukur. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa ulang. Berdua siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam.